Di pagi ulang tahunku ke-48, lampu neon kantor terasa menyilaukan saat HR membacakan pemecatanku. Suara AC menusuk kulit lebih dari kata-katanya. Aku kirana akuntan yang sudah terlalu lama bertahan menggenggam jam saku peninggalan ayah yang masih utuh di saku jas. Pernahkah kau merasa satu benda kecil jadi satu-satunya alasan untuk tetap berdiri? Pagi itu angin musim gugur meniup lembut dari celah jendela tinggi kantor, membawa aroma dingin yang bercampur dengan bau kopi basi yang menempel pada karpet tetua. Langit Seattle berwarna kelabu seakan ikut meresapi rasa sesak di dadaku. Aku berdiri di depan pintu ruang rapat lantai 15 jemariku, menggenggam ponsel yang barusan menampilkan email singkat tanpa agenda. Hadir pukul 9.30, ruang rapat utama. Tidak ada alasan, tidak ada rincian. Hanya tatapan singkat Arya beberapa menit lalu yang menyingkapkan lebih banyak daripada kata-kata kakakku yang kini memimpin perusahaan tidak bisa menatap mataku. Tatapannya lari kejam, tangan mewah di pergelangan tangannya seolah waktu miliknya lebih berharga daripada kabar yang hendak ia sampaikan. Ketika pintu terbuka, hawa dingin ruangan menyergap. Di ujung meja panjang, manajer HR menatap kertas di tangannya tanpa benar-benar melihatku. Arya bersandar di kursinya, jari telunjuknya mengetuk ringan lengan kursi. Tak ada basa-basi, tak ada salam. Posisimu dihapus efektif hari ini. Kalimat itu jatuh datar dan cepat seakan hanya formalitas dari daftar panjang penghematan. Aku mendengar detak jarum jam dinding yang pelan, namun terasa menusuk telinga. Aku menarik napas panjang, berusaha membuat dada terasa lapang, meski ada sesuatu yang patah di dalam. Bibirku ingin bergerak bertanya marah, tapi semua kata terasa sia-sia. Kotak kardus berwarna coklat sudah disiapkan di ujung meja seperti isyarat bahwa seluruh hidup dan kerja keras bertahun-tahun bisa diringkas menjadi beberapa foto keluarga dan berkas lama. Aku mengangkat kotak itu dengan kedua tangan. Beratnya terasa berlipat ganda. Bukan karena isinya, tapi karena rasa hampa yang menggantung di udara. Arya berdiri sebentar, mendekat 2 langkah, hanya menepuk bahuku dengan satu tangan. Tidak ada tatapan yang bertemu, tidak ada kata penghiburan. Aku melihat pantulan wajahku sendiri di permukaan jam tangannya. Lelaki berusia 48 tahun dengan keriput halus di sudut mata, kini dianggap usang oleh darah dagingnya sendiri. Dalam diam aku menyelipkan tangan ke dalam saku jas. Jam saku perak peninggalan ayah terasa dingin namun menenangkan di telapak tanganku. Permukaannya halus kilau, logamnya sedikit pudar. Tapi beratnya seakan mengingatkanku bahwa sesuatu masih bisa kupegang, bahkan ketika pekerjaanku tidak lagi ada. Langkahku bergema di lorong panjang menuju lift, tiap ketukan sepatu di lantai marmer terdengar seperti gema penutup sebuah bab kehidupan. Pintu lift terbuka dengan suara mendesing hembusan angin buatan, bercampur dengan aroma logam menyapa hidungku. Aku berdiri di sana, kotak kardus, dalam pelukan mata menatap kosong pada angka-angka digital yang turun satu demi satu. Rasanya seperti tenggelam perlahan ke dasar sumur gelap, tapi tanpa air untuk menahan jatuhku. Sesaat sebelum pintu lift tertutup, suara Arya menyusul pelan namun jelas. Kau terlalu tua untuk ritme ini, Kirana. Dunia bergerak lebih cepat darimu. Tidak ada amarah dalam nadanya, hanya dingin dan keyakinan seolah ia baru saja membacakan fakta yang tertulis di papan tulis. Kata-kata itu menempel di dinding pikiranku, bergaung lebih keras daripada suara mekanis lift. Begitu lift mencapai lantai, dasar udara luar yang lembab menyentuh wajahku. Jalanan Seattle sibuk dengan mobil, dan pejalan kaki semua tampak terburu-buru, tak satu pun peduli pada lelaki yang memeluk kotak kardus di trotoar. Aku berhenti sejenak di bawah kanopi gedung mengamati embun, menetes dari tepi kaca mendengar suara klakson samar. Di tengah kebisingan itu, telapak tanganku kembali menekan jam saku. Rasanya seperti memegang bagian kecil dari masa lalu yang masih bisa memberi ketenangan ketika segala sesuatu di sekeliling berantakan. Ponselku bergetar di saku celana mengusik lamunanku. Layar menyala dengan pesan singkat dari Sarasvati, istriku. Pulang. Kita perlu bicara sekarang. Hanya begitu, tanpa emotikon, tanpa kata tambahan. Aku menatap pesan itu beberapa detik, jantungku berdetak tak beraturan, lalu menyelipkan ponsel ke saku lagi. Embun di jendela kaca gedung mulai jatuh,
jadi butiran air yang membasahi bahuku angin berembus, membawa aroma laut yang samar. Aku menarik napas melangkah ke trotoar kotak kardus, masih dipelukan sambil bertanya-tanya apalagi yang menunggu di rumah, selain rasa dingin musim gugur ini. Suara gesekan garpu pada piring malam itu terdengar seperti bunyi logam yang memecah kesunyian, jauh lebih nyaring daripada suara siapapun di meja makan. Angin musim dingin dari luar menyelinap lewat celah jendela, membuat bau kopi basi dari siang tadi bercampur dengan aroma sup ayam yang sudah dingin. Lampu di dapur berkelip sebentar, menambah rasa dingin yang tak hanya datang dari udara, tapi juga dari tatapan Sarasvati yang menembusku setiap kali aku mencoba menatapnya. Laras duduk di ujung meja, diam jari-jarinya memainkan remah roti tanpa suara. Dari ruang tamu suara dengung. Televisi terdengar pelan seakan ada dunia lain yang tak terganggu oleh ketegangan ini. Aku menyelipkan laptop kecil di pangkuan layar nyaris tertutup taplak meja. Mataku menatap laporan 401 kalama yang kubuka. Ada angka-angka yang samar seperti sengaja dihapus. Bayangan folder bertanda tanggal tertentu berkelebat di layar, sebelum aku menutupnya pelan menyembunyikannya dari pandangan Sarasvati. Aku bisa merasakan hawa dingin lain. Hawa dingin yang lahir dari rasa curiga, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik meja direksi tempat Arya duduk setiap hari. Jadi sekarang kau hanya duduk di rumah memandangi layar itu, suara Sarasvati tajam hampir memotong udara. Ia menopang dagu dengan tangan matanya sempit lelah, tapi syarat tuntutan. Berapa lama lagi kau akan menjadi beban, Kirana? Semua orang membicarakannya. Bahkan tetangga menanyakan apa rencanamu. Aku lelah harus menunduk setiap kali berbelanja, hanya karena kau terlihat seperti lelaki yang sudah menyerah pada hidup. Kata-katanya meluncur tanpa jeda, seperti air dingin yang dituangkan ke bara yang tersisa di dalam diriku. Aku mengangkat cangkir kopi di sebelah cangkir putih dengan retakan halus yang memanjang dari bibir ke bagian bawah. Saat ku teguk, setetes kopi hangat terakhir menetes lewat retakan itu, jatuh ke piring alas dan membentuk lingkaran kecil. Suara tetesannya lebih jelas daripada kata-kataku yang tertahan di tenggorokan. Aku ingin mengatakan bahwa aku belum selesai, bahwa aku masih punya rencana. Tapi bibirku hanya terkatup, rahangku menegang memilih diam, agar malam ini tidak pecah menjadi pertengkaran besar. Laras menggeser piring roti ke arahku perlahan tanpa suara gerakan kecil, yang mungkin tak diperhatikan ibunya. Tatapannya bertemu denganku sebentar, mata coklatnya lembut seolah berkata, "Aku di pihakmu, ayah. Aku percaya kau masih bisa bangkit." Isyarat itu kecil tapi cukup untuk membuat dada yang terasa beku sedikit hangat. Aku menaruh tangan di atas piring itu, merasakan tekstur kasar dari serat rotinya, dan menarik napas panjang untuk menahan diri, agar tidak bereaksi pada setiap kata tajam yang keluar dari Sarasvati. Makan malam berakhir tanpa senyum, tanpa percakapan lain selain suara sendok dan garpu yang beradu. Sarasvati berdiri kursinya berderit di lantai kayu. "Kau akan datang ke BBQ kantor minggu depan," katanya datar, sambil mengambil piringnya. "Semua orang perlu tahu kau tidak menyerah begitu saja. Aku tidak mau jadi satu-satunya istri yang membawa suami pengangguran yang tidak berusaha memperbaiki keadaan." Ia tidak menatapku ketika berkata begitu, hanya menyusun piring kotor di bak cuci, membiarkan air dingin mengalir di atas piring bunyinya. Seperti bisikan sisa hujan di luar jendela. Aku tetap duduk. Jari-jariku mengelus retakan di cangkir, merasakan tepian kasar yang kontras dengan porselen halusnya. Rasa pahit kopi yang tersisa masih menempel di lidah bercampur dengan rasa getir yang tak bisa aku sebutkan. Laras berdiri pelan meletakkan tangannya sebentar di pundakku sebelum berjalan ke kamarnya, gerakan sunyi yang lebih berarti daripada kata-kata. Saat aku membereskan laptop, notifikasi email muncul di layar yang redup. Alamat pengirim tidak dikenal, baris subjek hanya bertuliskan, "Periksa memo Arya, kode 1112. Ada sesuatu yang hilang. Dadaku berdegup lebih cepat. Aku menatap layar beberapa detik, jari-jariku membeku di atas keyboard. Di luar angin musim dingin bertiup kencang, membuat jendela bergetar, seolah ikut mengingatkanku bahwa badai yang sesungguhnya mungkin baru akan dimulai. Rintik hujan membasahi jendela besar kafe tua di pusat kota Seattle, menimbulkan suara ritmis yang berpadu dengan dentingan lembut pintu ketika tamu keluar masuk. Aroma wafel hangat bercampur dengan kopi hitam,
yang baru diseduh memenuhi udara, mengusir sedikit hawa dingin musim semi yang masih tertinggal di luar. Aku duduk di sudut ruangan menatap permukaan meja kayu yang licin oleh embun hujan yang dibawa oleh pelanggan sebelumnya. Di depanku, Guntur sudah duduk tegak, pria berusia 68 tahun dengan rambut perak tipis dan tatapan tajam yang menyeratkan ketenangan sekaligus kekuatan. Ia membuka map lusuh berisi salinan kontrak lama, kertas-kertasnya sudah mulai menguning di tepi. Kau punya hak untuk tahu dan bertindak, katanya pelan, suaranya rendah namun tegas. Jemarinya yang tua menunjuk pada lembaran tertentu tanda tangan Arya, tertera jelas di sudut. Aku menarik napas panjang, merasakan beban tak terlihat yang menggantung di pundakku sejak malam makan malam yang penuh dingin itu. Semua bukti yang terserak kini terasa seperti potongan puzzle yang mulai tersusun. Guntur menatapku lama, matanya tidak menuntut, tapi mendorong. Kirana kau terlalu lama menanggung semuanya sendiri. Sekarang saatnya kau mulai bergerak sebelum semua ini tenggelam di bawah tumpukan laporan baru yang mereka sembunyikan. Aku menatap keluar jendela, melihat butiran air menuruni kaca, jalurnya miring seperti menggambar garis-garis tak beraturan di dunia yang berwarna abu-abu. Ada rasa gentar, tapi juga bara kecil yang menyala di dada. Barista melintas menyeka meja di belakang kami. Aroma sabun kayu menyatu dengan wangi wafel, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan topik yang kami bicarakan. Aku merogoh saku jas untuk mengambil pena, hendak menandai bagian kontrak yang penting. Tapi ujung jariku justru menyentuh logam dingin jam saku perak peninggalan ayah. Dalam gerakan yang kikuk, aku menarik pena, dan jam itu ikut terseret keluar. Dengan suara krek yang nyaring di lantai kayu tua, jam saku itu jatuh. Semua percakapan di sekitarku terdengar menjauh sesaat, hanya suara dentingan logam yang tersisa di telingaku. Aku segera membungkuk mengangkatnya. Di bagian belakang goresan baru terlihat jelas garis kasar yang merusak kilau halus logamnya. Jemariku menyapu permukaannya, perlahan rasa kesal, bercampur getir memenuhi dadaku. Guntur memperhatikan, mencondongkan tubuh. Seperti kita katanya, bibirnya membentuk senyum samar, masih bisa diperbaiki. Ucapannya sederhana tapi terasa lebih berat daripada sekadar komentar tentang benda tua. Kata-katanya menembus sesuatu di dalam diriku, membuatku memandang jam itu dengan cara berbeda. Bukan hanya benda peninggalan, tapi pengingat bahwa luka tak selalu akhir, kadang justru awal dari sesuatu yang baru. Aku menatap map lusuh di meja, lalu kembali ke jam di tanganku. Dalam hati aku membuat keputusan diam-diam. Malam ini aku akan memeriksa semua data lama yang kupunya, email, laporan keuangan, memo, yang pernah kusalin, semuanya akan kubuka lagi. Bukan hanya demi pekerjaanku yang hilang, tapi demi keadilan yang mungkin bisa menyelamatkan banyak orang dari permainan Arya. Tiba-tiba ponselku bergetar di saku mengusik lamunanku. Sebuah pesan teks dari Laras muncul di layar ibu bicara soal menjual rumah. Apa yang terjadi sebenarnya? Ayah aku menatap pesan itu lama, merasakan detak jantungku ikut berdentang bersama suara hujan di luar jendela. Lampu kuning temaram kafe memantul di permukaan lantai kayu basah, menciptakan kilau yang terasa suram namun menenangkan. Aku menyimpan jam yang tergores ke dalam saku, lagi menatap Guntur yang masih menunggu jawabanku. Aku hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa badai yang akan kuhadapi bukan hanya soal pekerjaanku, tapi juga rumah dan keluargaku. Di luar hujan turun semakin deras, seolah menghapus sisa keraguan terakhir dalam diriku. Gedung kantor Arya Corp. Di pusat kota Seattle, malam itu terasa seperti labirin sunyi. Lampu neon di lorong berkedip pelan memantulkan bayangan aneh di lantai berlapis vinil yang berbau pembersih kimia. Hanya suara AC yang berdesir konstan, dan langkah kakiku yang terdengar seakan seluruh dunia menyusut menjadi detak jantungku sendiri. Udara dingin buatan menusuk pori-pori, membuat keringat di telapak tanganku terasa semakin lengket ketika ku genggam ponsel dan flash drive kecil. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang seharusnya, meski aku tahu rencana ini sudah kujalankan dengan hati-hati berbulan-bulan. Di depan salah satu ruang kerja, layar monitor besar menyalakan cahaya kebiruan. Aku duduk di kursi ergonomis yang ditinggalkan jari-jariku mengetik pelan di keyboard. Folder-folder muncul di layar berlapis seperti dinding yang harus ditembus. Saat ikon folder bertanggal 11-12 dengan tanda kunci merah, muncul napasku tertahan sesaat.
Itu kode persis dari email anonim yang kuterima malam musim dingin. Lalu kode yang sejak itu menghantui pikiranku. Aku mengeklik ikon itu menunggu proses dekripsi sambil melirik pintu kaca bening di seberang. Tidak ada suara selain desiran AC. Saat folder terbuka, deretan file berisi memo keuangan dan catatan transaksi muncul. Mataku tertuju pada satu file PDF dengan tanda tangan digital Arya di bawahnya. Sebuah memo yang merinci pemindahan dana pensiun ke rekening-rekening luar negeri, bukti jelas bahwa perusahaan menggunakan dana itu untuk proyek-proyek pribadi tanpa persetujuan dewan. Tanda tangan Arya, terpampang tegas tinta digitalnya terasa seperti jerat yang bisa menyeretnya jatuh. Aku mengambil ponsel menyalakan kamera dan memotret layar serta menyalin seluruh file ke flash drive. Suara klik dari ponsel terasa terlalu keras di tengah sunyi itu, membuat dadaku berdebar. Printer di sudut ruangan mulai berdengung ketika ku cetak salinan memo itu. Panas dari mesin membuat tinta basah menetes sedikit membentuk garis hitam tipis di tepi kertas. Aku meraih kertas itu buru-buru hampir menjatuhkannya ke genangan kecil, cairan pembersih lantai yang tersisa di dekat printer. Bau menyengat bahan kimia menyeruak bercampur dengan aroma kertas panas membuat kepalaku sedikit pening. Aku memasukkan kertas dan flash drive ke map tipis, memastikan semua terkunci rapat. Saat aku melangkah keluar, suara langkah berat mendekat dari ujung lorong. Satpam tua muncul di tikungan membawa senter kecil. Aku menahan napas menyelinap ke lorong samping yang gelap, punggungku menempel pada dinding dingin. Sinar senter menyapu ruangan, berhenti sebentar pada pintu terbuka, lalu bergerak pergi. Suara langkahnya berangsur menjauh berganti dengan bunyi pintu darurat yang berderit pelan. Aku tetap diam beberapa detik mendengar detak jantungku sendiri lebih kencang daripada suara apapun di gedung itu. Begitu aman, aku berlari kecil menuju pintu keluar belakang, napas memburu tapi terkontrol. Di luar udara malam terasa lebih hangat, bercampur aroma aspal dan debu kota. Aku berhenti di bawah lampu jalan yang berkelip membuka ponsel dan segera mengirim semua file itu ke Guntur lewat email terenkripsi. Jempolku sedikit gemetar ketika menekan tombol kirim, rasa lega bercampur tegang memenuhi dadaku. Saat aku hendak memasukkan ponsel kembali ke saku, layar kembali menyala. Sebuah notifikasi email baru muncul. Subjeknya singkat, BBQ tahunan perusahaan, kehadiran diwajibkan. Aku menatap layar itu lama, angin malam menyibakkan rambutku. Di saku jas, jam saku perak yang tergores terasa dingin seakan mengingatkanku bahwa permainan ini belum selesai. BBQ itu bukan sekadar acara sosial. Aku tahu di sanalah Arya akan berusaha mempertontonkan kekuasaannya dan mungkin di sanalah aku akan mulai benar-benar membalikan keadaan. Asap daging panggang berputar di udara halaman belakang kantor Arya Corp. Menempel di pakaian dan rambutku seperti aroma yang tak mau hilang. Bau saus BBQ manis bercampur dengan bau arang hangus, membuat udara malam terasa berat, hampir menyesakan. Tawa rekan-rekan lama beberapa masih mengenakan lencana karyawan dengan bangga memotong telingaku, seperti bilah tipis yang tidak kasat mata. Angin musim gugur berembus dari arah teluk, menusuk menembus jas tipisku, membuat telapak tanganku yang tersembunyi di saku bergetar sedikit. Di saku yang sama, jam saku perak yang tergores terasa dingin berdampingan dengan amplop tipis berisi surat cerai yang sudah lama kutandatangani, namun belum kuserahkan. Aku berdiri di pinggir kerumunan, membiarkan diriku tenggelam dalam suara tawa dentingan gelas plastik dan musik ceria dari speaker kecil. Sarasvati melintas di dekat meja prasmanan, gaunnya merah terang menyala di bawah lampu gantung yang bergoyang karena angin. Senyumnya lebar, tapi matanya mencari sesuatu, mencariku mungkin. Ketika tatapannya bertemu dengan mataku, ia melangkah mendekat dengan langkah mantap, senyum itu berubah menjadi senyum yang lebih tajam. Lihat siapa yang akhirnya keluar dari persembunyiannya, katanya cukup keras agar beberapa kepala di sekitarnya menoleh. Kirana sang pensiunan dini yang bangga hidup dari tabungan. Setidaknya kau bisa datang dan membuatku terlihat masih punya pasangan meskipun ia mengangkat bahu, semua orang tahu kau hanya beban sekarang. Kata-katanya jatuh seperti bara ke atas daging mentah. Beberapa rekan Arya yang berdiri tak jauh dari situ pura-pura sibuk mengunyah. Tapi aku bisa mendengar tawa kecil yang ditahan dan suara gumaman yang berusaha menutupi rasa canggung.
Aku menarik napas dalam-dalam mataku, tertuju pada meja panjang di sampingku, di mana piring kertas kosong dan burger dingin menumpuk. Aku menarik amplop dari dalam saku, merasakan sudut kertasnya menekan telapak tangan. Perlahan aku menaruh amplop itu di atas piring kertas, berisi burger yang sudah layu lemaknya membentuk lingkaran berminyak di sekeliling. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Sarasvati menatap amplop itu, matanya menyipit. Senyumnya memudar, dan untuk pertama kalinya sepanjang malam ia terdiam. Tangannya yang memegang gelas plastik bergetar sedikit, suara es batu di dalamnya beradu pelan. Kerumunan yang sebelumnya ramai mulai berbisik tawa mereka berubah menjadi gumaman lirih. Seseorang menjauh membawa piringnya seolah ingin memberi ruang untuk sesuatu yang mereka tak ingin terlibat di dalamnya. Aku tetap diam, hanya menatapnya dengan mata yang datar, bukan marah, bukan puas, hanya lega. Di tepi halaman Laras berdiri memegang cangkir, kertas matanya bertemu dengan mataku. Ia tidak tersenyum, tapi anggukannya kecil memberitahuku bahwa ia mengerti. Mungkin ia sudah lama menunggu momen ini saat aku berhenti bertahan demi sesuatu yang sudah kosong. Angin malam bertiup lebih kencang menggoyang dedaunan maple di atas kami dan membawa aroma asap panggangan yang semakin menyengat. Sarasvati akhirnya menaruh gelasnya di meja, suaranya nyaris berbisik. "Kau sudah merencanakan ini?" Aku tidak menjawab, hanya membiarkan keheningan menggantung. Suara bisik-bisik di sekitar terdengar seperti gelombang kecil yang memantul dari dinding gedung di belakang kami. Langkah berat mendekat dari sisi lain halaman. Arya muncul dari kerumunan, jasnya rapi, senyum tipis terukir di wajahnya. Ia menatap amplop di atas piring lalu menatapku, tatapannya tak bisa dibaca. "Besok," katanya pelan tapi cukup keras untuk terdengar oleh orang-orang di sekeliling, "datanglah ke pengumuman proyek. Kau akan melihat bagaimana bisnis dijalankan oleh orang yang tahu caranya." Ia menepuk bahuku ringan, senyum itu tetap terpasang seperti topeng. Aku merasakan jam saku di dalam jas dinginnya merambat ke kulit meski aku menggenggamnya. Aku menatap ke arah lampu gantung yang berayun, cahaya kuningnya menari di udara yang penuh asap. Rasanya seperti malam ini adalah akhir dari satu bab, tapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan melibatkan Arya lebih dalam daripada sekadar urusan keluarga. Angin musim gugur kembali berhembus membawa suara tawa yang perlahan memudar, seolah halaman itu sedang menunggu panggung berikutnya untuk didirikan. Lampu neon putih di langit-langit aula perusahaan memantulkan cahaya dingin yang membuat udara terasa semakin kaku. Barisan kursi tersusun rapi, kain biru tua menutupi meja panjang di depan, di mana beberapa direktur duduk dengan wajah datar, tangan terlipat. Bau kopi basi dari meja catering di sudut ruangan bercampur dengan aroma plastik dari kursi baru, menciptakan wangi aneh yang menusuk hidung. Setiap suara terasa diperbesar di ruangan itu, dari desahan napas para karyawan, hingga derit pelan kursi ketika seseorang bergeser. Aku berdiri di sisi panggung kecil, jas sederhanaku terasa berat, meski ringan menunggu sinyal dari teknisi untuk memulai presentasi. Di antara hadirin Laras berdiri dengan tangan meremas jam saku perak yang masih tergores, matanya menatapku tanpa kata. Tatapannya seperti jembatan antara dua dunia, keluarga dan pekerjaan yang selama ini bertabrakan. Di sisi kanan ruangan Guntur berdiri dengan postur tenang. Kemejanya rapi, matanya memperhatikan setiap detail seolah sudah terbiasa membaca suasana seperti ini sejak puluhan tahun. Arya berada di barisan depan, duduk dengan punggung tegak, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, yang berusaha meyakinkan semua orang bahwa kendali masih di tangannya. Namun jemarinya mengetuk lutut dalam ritme cepat, sesuatu yang hanya bisa kulihat dari sudut mataku. Teknisi memberi isyarat dan layar proyektor menyala memantulkan cahaya biru di seluruh ruangan. Aku melangkah maju, suara langkahku menggema di lantai kayu berlapis karpet tipis. Dengan suara tenang, aku membuka presentasi, menampilkan rangkaian grafik sebelum berhenti di satu gambar memo keuangan dengan tanda tangan Arya yang terpampang jelas di sudut kanan bawah. Sorot mata banyak orang terfokus pada layar beberapa, menarik napas pendek, suara kain kursi bergesekan terdengar ketika mereka bergeser untuk melihat lebih dekat. Ada dana pensiun milik karyawan senior yang dipindahkan ke rekening luar negeri tanpa persetujuan dewan, kataku, suaraku datar tapi tegas. Hari ini saya bekerja sama dengan serikat pekerja dan sebuah firma konsultan untuk memastikan dana itu kembali ke para pemilik sahnya.
Di layar berikutnya, aku menampilkan dokumen kontrak baru, kesepakatan yang akan menyelamatkan ratusan karyawan yang kehilangan pekerjaan dari kehilangan hak pensiun mereka. Logo firma dan tanda tangan digital dari perwakilan serikat pekerja muncul garis-garisnya bersinar di bawah cahaya biru proyektor. Guntur berjalan ke depan berdiri di dekatku memberi anggukan kecil. Sorot mata dewan direksi berubah dari acuh menjadi tajam, dan bisikan mulai menyebar di barisan kursi. Beberapa orang di tengah aula bangkit kursi mereka berderit keras meninggalkan barisan tanpa bicara. Arya tetap duduk, tapi senyum di bibirnya mulai pudar. Matanya beralih dari layar ke wajah para direktur, lalu kembali ke aku, seolah mencari celah untuk membalik keadaan. Suasana berubah ketika ketua dewan, seorang pria, berusia lanjut dengan kacamata berbingkai tipis berdiri. Arya Baskoro suaranya pelan, namun berwibawa menggema di aula. Mulai hari ini Anda diskors dari jabatan CEO hingga penyelidikan formal selesai. Dewan telah sepakat untuk menunjuk tim interim sementara. Suara gumaman pelan memenuhi ruangan bercampur dengan derit kursi lain ketika lebih banyak orang berdiri. Aku tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan rasa puas. Aku hanya menarik napas perlahan merasakan kelegaan tipis yang bercampur rasa lelah. Dari sudut aula laras mendekat jam saku di tangannya. Ia menaruhnya di telapak tanganku, logam dinginnya terasa akrab, namun berbeda seperti luka lama yang kini tak lagi menyakitkan hanya meninggalkan bekas sebagai pengingat. Aku menutup jari-jariku di sekeliling jam itu. Mendengar detak jarum jam di dalamnya, seakan berpadu dengan detak jantungku. Cahaya proyektor masih memantulkan biru lembut ke dinding, sementara Arya tetap duduk di kursinya menatap kosong ke layar. Aku menatap kembali ke hadirin mengetahui bahwa ini bukan akhir dari perjuangan, tapi setidaknya satu langkah besar sudah tercapai. Laras berdiri di sampingku, genggamannya ringan di lenganku. Dan di luar aula aku bisa mendengar angin musim dingin menggoyangkan pintu kaca gedung, seolah menyapu bersih jejak malam ini, memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Bau minyak pelumas memenuhi udara begitu aku melangkah masuk ke toko jam kecil di sudut jalan Pike Place, Seattle. Udara di dalam terasa hangat bercampur aroma logam dan kayu tua yang basah oleh gerimis di luar. Papan kayu di bawah sepatuku berderit. Setiap langkah bunyinya pelan, namun konstan seperti ritme hati yang masih menyesuaikan setelah semua yang terjadi beberapa bulan terakhir. Aku membuka jasku perlahan mengeluarkan jam saku perak yang tergores benda yang selama bertahun-tahun menjadi saksi bisu atas jatuh bangunnya hidupku. Permukaannya masih dingin, garis goresannya kasar, tapi tetap terasa kokoh di genggaman. Aku meletakkannya di atas meja kayu bergores tepat di depan kaca pembesar milik pemilik toko. Perlu digosok dan mungkin sedikit perbaikan pada mekanisme kataku pelan. Pemilik toko, seorang pria tua berkacamata tebal, hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Tangannya yang keriput meraih jam itu memutar kunci kecil dan mendekatkannya ke telinga. Suara jarum jam yang berdetak pelan terdengar di antara dentingan halus jam dinding yang tergantung di sekeliling ruangan. Detakan itu membawaku kembali pada sore musim panas, bertahun-tahun lalu ketika ayah pertama kali menaruh jam ini di telapak tanganku. Jaga baik-baik, katanya waktu itu, suaranya serak tapi hangat. Waktu akan selalu jadi temanmu kalau kau tahu cara mendengarnya. Guntur muncul dari pintu, senyum samar di wajahnya. Rambut peraknya semakin jarang tapi matanya tetap tajam dan penuh ketenangan. Ia tidak langsung bicara, hanya berdiri di sampingku sambil mendengar suara mekanisme jam yang diperiksa oleh si pemilik toko. Kau terlihat lebih ringan sekarang, katanya akhirnya. Suaranya rendah nyaris tenggelam oleh bunyi berderit papan lantai ketika pemilik toko bergerak mengambil kain bludru. Aku hanya mengangkat bahu menatap jam itu saat mulai digosok, permukaannya perlahan memantulkan cahaya lampu kuning di atas meja. Kau sudah melakukan apa yang perlu dilakukan, lanjut Guntur, menarik kursi kayu untuk duduk. Sekarang waktunya berhenti menghukum. Waktunya membangun sesuatu yang bisa bertahan lebih lama dari semua dendam itu. Ia menatapku dan aku melihat pantulan jam yang berkilau di matanya seolah kata-katanya ikut memantulkan cahaya baru ke dalam pikiranku. Aku mengeluarkan map kulit dari tas, membuka halaman-halaman yang berisi draft dokumen untuk mendirikan yayasan bantuan bagi pekerja senior, orang-orang yang seperti aku dulu dianggap terlalu tua dan mudah dibuang.
Pemilik toko menaruh jam itu kembali di meja. Permukaannya kini bersih dan berkilau jarum jam bergerak halus tanpa suara sumbang. Aku meraihnya, jari-jariku merasakan kehangatan logam setelah digosok, berbeda jauh dari dingin yang biasanya menyelimutinya. Suara dentingan jam dinding besar di sudut ruangan berdentang 3 kali, getarannya terasa sampai ke lantai kayu, menandai seolah bab baru dalam hidupku resmi dimulai. Aku menatap Guntur, dan kami berdua menandatangani halaman terakhir dokumen yayasan. Suara pena yang menggores kertas terasa menenangkan, seperti tanda bahwa jalanku kini lebih jelas. Ketika aku memasukkan jam ke saku lagi, ponselku bergetar di jaket. Nama Laras muncul di layar. Ayah banyak yang menunggumu di pembukaan workshop. Besok suaranya terdengar ceria, meski hanya melalui speaker kecil. Di luar gerimis mulai reda sinar matahari sore menembus awan tipis dan memantul di jendela toko memercikan cahaya lembut kejam di saku. Aku menutup mata sebentar, menarik napas dalam merasakan papan kayu di bawah kaki berderit lembut ketika aku bergerak. Besok babak baru benar-benar dimulai, bukan untuk membalas siapapun, tapi untuk memberi arti pada semua luka dan perjalanan yang sudah kulewati. Suara tawa dan percakapan memenuhi ruangan luas. Yang dulunya sebuah galeri seni, kini disulap menjadi workshop komunitas. Matahari musim panas menembus jendela-jendela besar yang berjajar di sepanjang dinding, cahayanya menyorot partikel debu halus yang menari di udara. Aroma kayu baru dari rak-rak dan meja kerja bercampur dengan wangi kopi segar yang menguar dari termos besar di sudut ruangan. Aku berdiri di tengah menyaksikan para pekerja senior yang hadir, beberapa dengan rambut memutih, beberapa membawa map, berisi rencana usaha kecil. Mereka tertawa bertukar cerita dan menepuk bahu satu sama lain. Di dinding belakang, jam saku perak peninggalan ayah kini berkilau tergantung dalam kotak kaca. Kilau logamnya memantulkan sinar matahari seakan menjadi pusat diam, di tengah hiruk-pikuk simbol perjalanan yang sudah kutempuh. Laras menghampiriku, senyum lega di wajahnya. Rambutnya dikuncir sederhana, dan matanya yang dulu sering cemas kini tampak ringan. Ayah, semua orang menunggu pidatomu, katanya pelan, suaranya tenggelam sebentar, oleh suara tepuk tangan ketika salah satu peserta berhasil menyelesaikan latihan presentasi bisnisnya. Aku mengangguk, merasakan napas hangat matahari di kulit wajahku, lalu melangkah ke podium kecil di depan. Mikrofon berdecit ringan sebelum tenang. Terima kasih sudah datang, ucapku, suaraku bergetar sedikit tapi mantap. Kita semua pernah merasa terlambat, pernah merasa dunia sudah menutup pintunya untuk kita. Tapi hari ini kita buktikan bahwa memulai ulang tidak ada batas usia. Aku menatap sekeliling, melihat wajah-wajah lelah namun bersemangat mendengar kursi-kursi kayu berderit ketika mereka bergeser mendekat. Kita bukan hanya menyelamatkan masa depan kita sendiri, tapi juga saling menopang supaya tak ada yang lagi merasa sendirian menghadapi perubahan. Di tengah pidato, Laras maju ke panggung membawa sebuah bingkai foto. Ia menyerahkannya padaku di depan semua orang. Foto itu menunjukkan ayah bertahun-tahun lalu tersenyum tipis sambil memegang jam saku yang kini tergantung di dinding. Wajahnya yang penuh kerut, tampak damai, matanya hangat seperti matahari yang hari ini menyinari ruangan ini. Aku menatap foto itu lama, rasa getir dan hangat bercampur di dada. Tepuk tangan spontan terdengar dari sudut-sudut ruangan, bukan hanya untukku, tapi untuk semua perjalanan yang membawa kami ke sini. Guntur berdiri di dekat pintu, tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, pelan matanya berbinar melihat ruangan ini penuh energi baru. Aku tahu ia mengingat ucapannya di toko jam beberapa bulan lalu tentang berhenti menghukum dan mulai membangun. Di sudut ruangan, suara sendok mengaduk kopi terdengar bercampur dengan tawa rendah dari sekelompok peserta yang saling berbagi cerita tentang rencana mereka membuka kios kafe atau bahkan kursus kecil. Aku menatap jam saku di dinding. Detikannya bergerak pelan tapi mantap, dan entah bagaimana rasanya seirama dengan detak jantungku sendiri. Bunyi denting halus jarumnya menyatu dengan hiruk-pikuk suara ruangan menciptakan harmoni yang anehnya menenangkan. Di luar, cahaya matahari mulai miring membentuk garis-garis panjang di lantai kayu yang masih baru, seolah menandai jalur ke masa depan yang lebih tenang. Aku menarik napas panjang, menyerap semua aroma kayu kopi dan energi manusia di sekitarku.
Bibirku bergerak tanpa suara, lalu dengan nada pelan yang hanya bisa aku dengar, sendiri aku berbisik. Hidup tidak berakhir. Ini baru dimulai lagi. Matahari menyorot jam di dinding. Sekali lagi kilau peraknya memantul ke wajahku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar selaras dengan dunia di sekitarku. Kelembutan sinar sore masuk lewat jendela besar workshop, membuat kilau jam saku yang kini tergantung di dinding terlihat hangat seolah ikut bernapas bersama ruangan. Setelah semua badai aku belajar bahwa keadilan tidak selalu berarti menjatuhkan orang lain, kadang itu berarti memberi ruang untuk bangkit kembali dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Hidup tidak selalu berjalan lurus. Kadang jembatan runtuh agar kita tahu mana yang pantas kita bangun ulang. Bagi siapapun yang pernah kehilangan pekerjaan keluarga atau arah, selalu ada jalan untuk menemukan makna baru bahkan di usia senja. Pernahkah hidup memberimu kesempatan kedua yang tak terduga? Bagikan kisahmu atau tinggalkan komentar agar kita bisa belajar satu sama lain.